Hai semuanya, kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran IPS kelas 9 ya, yaitu mengenai dampak dan upaya mengatasi globalisasi. Kira-kira seperti apa videonya? Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, jadi saya akan mengingatkan kembali dari materi kita sebelumnya. Ya, ya. Di bab kedua, mata pelajaran IPS kelas 9, ya, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi, dibagi menjadi 3 subbab. Yang video pertama saya membahas mengenai perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, ya, atau di minggu yang kedua itu saya membahas mengenai globalisasi, dan di minggu ini saya akan membahas bab yang terakhir atau yang ketiga, yaitu dampak globalisasi dan cara penanggulangannya. Ya, jadi ini bagian terakhir dari bab 2. Membahas dampak dan upaya menghadapi globalisasi ini sebenarnya bisa kita lihat banyak sekali contohnya. Namun kali ini saya akan menyebutkan atau memberikan contoh yang memang dampak yang berakibat fatal atau istilahnya menyebabkan dampak yang besar uh, bagi dunia dan Indonesia khususnya. Ya, jadi saya pilih beberapa bagian yang memang berpengaruh untuk kita seperti itu. Lanjut kita ke bidang ekonomi. Jadi apa sih dampak globalisasi di bidang ekonomi? Ya, jika kita lihat adalah eh, adanya globalisasi di kegiatan ekonomi, ya, dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Jadi bisa kita lihat dari pembahasannya, ya, dari dampaknya, bahwa dengan adanya globalisasi di bidang perekonomian menyebabkan tumbuh sesuatu kekuatan pasar utama di dunia. Jadi ada satu kekuatan besar yang memang tidak sulit untuk disaingi seperti itu. Di sisi lain, kondisi ini menyebabkan banyak sekali terjadi ketergantungan. Ya, jadi karena memang eh, terfokus di satu tempat, otomatis kegiatan-kegiatan perekonomian di sisi belahan negara lainnya menyebabkan satu ketergantungan seperti itu, ya. Kemudian bagaimana upaya mengatasinya nanti akan kita bahas belakangan. Kemudian kita lanjut ya di dampak yang kedua. Yang dampak kedua ini berhubungan dengan budaya. Jadi globalisasi sebagai sebuah gejala menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Di sini dengan karena adanya globalisasi di bidang budaya sehingga terbentuklah integrasi budaya baru, ya, budaya baru, nilai-nilai baru yang bisa dikatakan berbaur menjadi satu budaya baru yang bisa kita sebut sebagai budaya dunia atau world culture. Itu dampak yang kedua, ya. Secara tidak langsung kondisi ini menyebabkan eh, tekanan atau beban berat bagi kita, ya, karena bagaimana cara kita menjaga jati diri atau ciri khas budaya bangsa kita, ya. Itu lebih jelasnya nanti akan kita bahas di upaya yang bagian upaya dari globalisasi. Lanjut di dampak yang ketiga. Yang ketiga ini berhubungan dengan iptek, ya. Di masa depan manusia akan banyak bergantung kepada teknologi seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi. Jadi dari sekarang kita sudah bisa prediksi dan bahkan mungkin sudah kita rasakan sekarang bagaimana peran penting dari teknologi, bagaimana peran ponsel
ya ataupun komputer membantu kegiatan kita manusia. Bagaimana teknologi itu mempermudah kegiatan dari manusia seperti itu. Jadi kondisi tersebut menyebabkan kita mengalami ketergantungan yang besar terhadap teknologi. Itu dampak yang ketiga. Ya, lanjut yang keempat, berhubungan dengan politik, ya. Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Ini berhubungan dengan apa yang Bapak jelaskan di materi globalisasi kemarin. Karena adanya globalisasi, jadi batas-batas teritorial negara itu menjadi bias. Karena kita cukup mudah melakukan mobilitas ataupun komunikasi ataupun perpindahan ya dengan transportasi, menyebabkan batas-batas negara itu menjadi bias, tidak terlalu dirasakan karena kemudahan itu yang seperti saya katakan tadi. Nah, setelah tadi kita membahas apa saja sih dampak-dampak dari globalisasi di berbagai bidang, seperti tadi ada di bidang ekonomi, kemudian di bidang budaya, politik, ya, dan teknologi. Nah, sekarang saya akan memberikan upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi globalisasi, yang tentunya upaya ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mempertahankan diri kita, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia tetap bisa bersaing di kancah global. Seperti itu. Ya, lanjut. Yang pertama yang bisa kita lakukan atau upaya yang bisa kita lakukan di bidang budaya adalah yang pertama, mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa sekarang tertutup. Ya, di era globalisasi ini kita tidak bisa menutup diri dengan perkembangan dunia. Jadi kita harus tetap menerima. Hanya saja kita di sini harus jeli memilih yang mana budaya dianggap tidak meninggalkan budaya kita, dan juga budaya tersebut berdampak positif bagi kita masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita harus memilih budaya-budaya yang memang dianggap memiliki peran positif untuk diri kita, seperti itu. Lanjut, mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. Ya, jadi harapannya di sini atau maksudnya di sini adalah jika kita terlalu enak melihat budaya luar atau menyaring budaya luar, takutnya nanti itu akan menggilas budaya kita. Karena kita terlalu enak menyaring budaya luar, jadi seakan-akan kita itu lupa dengan budaya lokal. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengangkat atau mempromosikan budaya kita agar nantinya dikenal dengan budaya atau dikenal oleh orang luar, dan tentunya bisa atau mampu bertahan di era globalisasi seperti sekarang ini. Mengingat seiring perkembangan zaman bisa kita lihat ya, budaya kita semakin lama itu masyarakatnya kurang mempertahankan budaya lokal, budaya kita gitu. Jadi seakan tidak bangga kita memiliki budaya ciri khas kita sendiri, seperti itu. Lanjut ya. Yang ketiga, mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Ya, ini tentunya berhubungan dengan upaya yang kedua. Ya, jadi agar tidak tergilas, kita harus terus mempromosikan budaya kita keluar agar nantinya budaya kita terkenal, tentunya akan berdampak positif bagi kita. Tentunya di salah satunya di bidang ekonomi mungkin, ya, seperti itu.
Yang keempat adalah menghargai dan mencintai budaya lokal. Ya, jadi ini juga berhubungan dengan ketiga tadinya, bahwa kita harus tetap mencintai budaya lokal. Ya, seperti sekarang ini kan yang terjadi, kita itu seperti materi sebelumnya ya. Jadi ada gaya hidup atau tren westernisasi atau meniru gaya tren budaya barat. Hal tersebut sebenarnya merugikan bagi bangsa Indonesia. Nah, karena dengan adanya mencintai tren barat tentunya akan menyebabkan eh, kurangnya menghargai budaya lokal. Seperti itu. Jadi itu harus dikurangi. Kita harus tetap mencintai budaya lokal, namun tetap melihat atau melirik budaya luar yang memang dianggap menguntungkan bagi kita. Seperti itu maksudnya. Lanjut. Hah? Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi. Ya. Jadi yang pertama, mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Salah satu caranya adalah tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak dapat dipercaya atau hoax. Ya. Nah, jadi ini tentunya jangankan di era globalisasi. Ya, dari zaman dulu pun kita sebenarnya masyarakat Indonesia menjaga tekun yang namanya sopan santun. Ya, orang timur terkenal dengan budaya sopannya. Nah, namun di era globalisasi ini, sopan itu kita harus tambah dengan bagaimana cara kita menjadi cukup pintar memilah ya berita-berita yang tidak benar. Jadi belakangan ini ya sering kita rasakan bahwa tentunya di media sosial, salah satunya WhatsApp, kita sering sekali menyebar berita yang belum tentu kebenarannya. Itu harus dikurangi. Harus kita cek dulu apakah informasi itu benar. Ya, kalau memang sudah benar, baru kita sebar ke keluarga atau lingkungan kita yang memang dirasa memerlukan informasi tersebut. Tapi kalau hoax itu tentu menyebabkan masalah besar nantinya. Tentu kita menyebabkan kerugian atau menyebabkan meruginya lingkungan ataupun keluarga kita. Seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya, menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi Bapak rasa dari bahasanya, dari pembahasannya sudah cukup jelas. Ya, kita menggunakan teknologi ya, yang dirasa berguna untuk masyarakat atau kita sendiri, kemudian bagi bangsa dan negara. Ya, jadi tidak merugikan bangsa ataupun masyarakat kita sendiri. Lanjut ya, upaya yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. Ya, sesuai dengan dampak yang tadi Bapak sebutkan di bidang ekonomi, di mana karena ada globalisasi, dampaknya adalah terbentuknya satu pasar utama, sehingga secara tidak langsung menyebabkan banyak ketergantungan di dunia ini. Nah, agar kita bisa bersaing atau bisa dikatakan tidak terlalu berketergantungan dengan pasar utama atau pasar perekonomian internasional, caranya adalah dengan apa? Dengan mengembangkan diri. Bagaimana bisa usaha-usaha di Indonesia bisa bersaing di luar. Ya, salah satunya dengan cara meningkatkan pendidikan salah satunya dengan cara melakukan pendidikan pelatihan agar kita bisa bersaing di pasar dunia seperti itu. Lanjut, yang ketiga, meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri.
Apa maksudnya di sini? Jadi kita meningkatkan dulu ya sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri, ya. Jadi kita kuatkan dulu secara intern. Nanti karena apa? Jika kita berketergantungan dengan biaya luar, biaya pembiayaan dari luar negeri, tentunya menyebabkan banyak kerugian, ya. Yang namanya pembiayaan dari luar negeri pasti banyak sekali potongan-potongan atau pajak atau apa istilahnya, ya. Yang tentunya nanti justru itu menguntungkan negara yang membantu kita di bidang pembiayaan tersebut, begitu. Jadi kita tingkatkan dulu yang lokal. Kalau memang sudah tidak bisa, baru kita bisa mencari bantuan dari luar, seperti itu. Lanjut yang ketiga, masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, ini berhubungan dengan yang kedua tadi, bahwa kita untuk menumbuhkan dulu perekonomian dari dalam Indonesia, kita dulu harus menumbuhkan rasa cinta produk lokal, seperti itu, ya. Jadi kita harus istilahnya menghidupkan dulu usaha-usaha lokal agar nantinya bisa bersaing di luar. Jadi utamakan dulu beli produk-produk dalam negeri. Jika memang manfaatnya sama dengan produk luar, kenapa kita harus beli yang di luar? Kita beli dulu yang di lokal, seperti itu, ya. Upaya yang selanjutnya yaitu menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Apa saja? Kita lihat dulu di slide, ya. Yang pertama, memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Jadi maksudnya di sini kita harus memilih memang yang transportasi yang dianggap efisien, ya, dalam artian di sini cepat, kemudian tidak memerlukan biaya yang mahal, ya. Jadi di sini kita harus efisien memilih alat transportasi, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mempertahankan alat transportasi lokal. Nah, ini sebenarnya berhubungan juga dengan yang di bagian ekonomi sebelumnya, di mana dengan menjaga transportasi lokal dan kita tetap menjaga pertumbuhan ekonomi di lokal di bangsa kita. Jadi kita setidaknya tidak membuang transportasi lokal, seperti itu. Jadi anggap itu sebagai bagian dari budaya, ya. Jadi itu tetap harus dipertahankan. Kalau memang dirasa jaraknya tidak terlalu jauh, ya, mungkin bisa menggunakan transportasi lokal, gitu. Lanjut yang ketiga, meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan dengan teknologi, di mana transportasi, jika kita lihat semakin semakin lama, zaman dulu transportasi itu pasti menyebabkan banyak polusi. Nah, jika kita terus pertahankan itu juga sebenarnya kurang baik, karena itu merugikan lingkungan. Jadi seiring perkembangan zaman harus mengembangkan transportasi yang memang ramah lingkungan, ya. Seperti sekarang ini bisa kita lihat sudah mulai dikembangkan, ya, dari luar transportasi dengan tenaga listrik. Itu sebenarnya sangat ramah lingkungan. Terakhir, ya, di bidang politik, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, mendorong pemerintah agar mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia yang menguntungkan Indonesia. Jadi kalau kita ibaratnya kita kekeh juga untuk tidak ikut bergabung dengan komunitas ataupun organisasi ekonomi di luar, itu justru merugikan kita, karena tidak ada negara yang mau istilahnya melakukan kerjasama ekonomi dengan negara Indonesia. Nah, jadi kita harus tetap
mengikuti atau istilahnya bergabung dengan organisasi atau kerjasama ekonomi regional, namun harus hati-hati, harus melihat apa dampaknya, apa ya untungnya bagi kita, seperti itu ya. Lanjut, yang kedua, mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia ya. Jadi itu dampak dan upayanya. Jika memang ada yang ditanyakan, saran Bapak yang pertama, silakan tonton video sampai habis. Tentu yang namanya belajar, kalian harus tonton sampai habis agar mengerti, tidak setengah-setengah. Yang kedua, komentarnya upayakan singkat, padat, dan jelas, seperti itu ya. Jadi baik, jadi demikian materi dari Bapak. Sekali lagi Bapak ingatkan, mohon dukung Bapak dengan subscribe channel Bapak agar nantinya ada pemberitahuan jika Bapak membuat video baru ya. Tentunya silahkan di like jika memang kalian suka. Saya rasa sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi. Semoga videonya bermanfaat, semoga kalian mengerti ya, dan selamat belajar.